Dan kala itu yang bertindak sebagai arsiteknya adalah malaikat Jibril. Adapun Nabi Ibrahim itu yang jadi tukangnya, dan Nabi Ismail jadi laden atau pelayan yang membantu mengangkati batu-batu pesagi dan membuat adukan tanah liat untuk merekatkannya. Keberadaan Baitullah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam itu tetap berdiri kokoh sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketika terjadi banjir bandang yang menenggelamkan bumi, maka Allah mengangkat Baitullah Durrah ke langit. Dan setelah banjir kembali surut, maka tempat di mana Baitullah Durrah berdiri itu tinggal puing-puing, terlihat seperti akmatam bayda'a, yakni gundukan tanah berwarna putih. Nabi Nuh alaihi salam pun berhaji dan tawaf mengitari gundukan tanah berwarna putih tersebut. Dan Nabi Nuh tidak membangunnya lagi karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud Baitullah yang sudah seperti gundukan tanah putih tersebut dibiarkan begitu saja keberadaannya sampai tiba zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun kembali Baitullah dengan bentuk bangunan kotak dan dinamai Ka'bah, yang bermakna bangunan berbentuk kubus, yakni kotak segi empat. Dan kala itu yang bertindak sebagai arsiteknya adalah malaikat Jibril. Adapun Nabi Ibrahim itu yang jadi tukangnya, dan Nabi Ismail jadi laden atau pelayan yang membantu mengangkati batu-batu pesagi dan membuat adukan tanah liat untuk merekatkannya. Dan di dekat Ka'bah terdapat batu untuk pijakannya Nabi Ibrahim saat memasang dan menyusun batu-batu pesagi ketika membangun Ka'bah tersebut. Dan sampai sekarang batu tempat pijakan Nabi Ibrahim dan disebut Maqam Ibrahim itu masih terawat berada di sebelah timur Ka'bah, persis di depan pintu Ka'bah, antara 10 atau 12 meter jaraknya. Dan barang siapa berada di dalam Masjidil Haram, di area Ka'bah, maka akan aman. Allah Ta'ala berfirman, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yakni wallahu a'lamu bil murad. Di dalam Baitullah terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Dan barang siapa yang masuk ke dalam Baitullah maka dia itu aman. Dan kewajiban manusia untuk Allah adalah ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang ingkar pada kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 97.